Ya, masuk semuanya. Disiapkan bahasa Indonesianya. Ayo cepat bahasa Indonesianya disiapkan. Bocah, duduk itu. Ya, ayo, yang lain mana? Yang lain mana ini? Dua manusia lagi. Hah? Ayo cepat. Sudah selesai. Udah angkat 2, ini udah masuk angkat 2 kok. Enggak, tadi saya bilang 5 menit lagi, bukan 10 menit, 5 menit. Angka 1. Ayo cepat.
disiapkan PR yang kemarin bahasa Indonesia. Teman-teman, kalian tahu tidak, bubur ayam adalah salah satu makanan favoritku. Mengonsumsi bubur. Sudah? Oke. Disiapkan halaman kemarin halaman 150 149. Mulai dari Kaleb. Dibacakan soalnya apa yang kamu ketahui tentang ayo 149. Pengertian ikan. Dari pengertian ikan. Ya. Ini kok ribet banget ya? Ya. Nomor 1. Bukan Danielnya ribet banget itu, dari tadi belum siap. Nomor 1. Yuk, Kaleb. Kan kamu ketahui tentang iklan. Iklan adalah merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang ditunjuk kepada masyarakat. Oke, nomor 2. Ayo Joshua. Juga dapat disampaikan melalui media cetak. Apa saja media yang biasanya dibuat menyampaikan sebuah iklan? Ya. Dan surat kabar, koran, media majalah, Ya. radio. Medianya ada media cetak atau yang satunya lagi namanya media apa? Elektronik, ya. Oke, nomor 3. Nomor 3 nggak usah, ya. Carilah sebuah iklan, banyak sekali contoh-contohnya. Nomor berikutnya, nomor selanjutnya tentang ciri-ciri iklan. Nomor 100, halaman 152. Daniel baca dulu ciri-ciri iklan, ciri-ciri kalimat persuasif. Dibaca dari ciri-ciri bahasa pada iklan. Ciri-ciri bahasa pada iklan. Iklan dibuat secara menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Oleh karena itu, kalimat yang digunakan oleh kalimat persuasif. Kalimat tersebut bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut: bersifat mengajak, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah, ditulis secara menarik, dapat diberi dimak agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Nomor 1. Soal-soal berdasarkan iklan berikut. 1. Apa pesan yang disampaikan iklan tersebut? Ayo anak makan makanan bergizi, tubuh menjadi kuat dan sehat. Ya, oke, boleh. Nomor berikutnya 2. Nia. Ayo Nia. Manusia. Ayo Nia jawab apa jawabannya? Ya, manusia. Ya manusia itu artinya apa? Yang disasar itu siapa? Makanan. Oh, kok makanan malah? Sasaran itu artinya orang yang baca siapa? Tembaknya. Orang
Ya, orangnya itu siapa? Berarti siapa saja? Siapa saja? Hah? Iya, jadi jawabannya masyarakat umum. Ya, ada anak-anak, orang tua. Nomor 3, lanjut. Isa. Kenapa? Alasannya? Ya, boleh. Ya, ada sifatnya mengajak ya, karena ada kata-kata ajakan di situ ya. Nomor 4, lanjut kalian. Kalimatnya saja, tolong disampaikan ke saya. Apa kalimatnya di mana? Kalimat persuasif yang kamu buat. Ayo, kalimatnya gimana? Apa? Terus? Yang lain dong, yang lain. Ini kan sama berarti. Misalnya contoh yang lain apa? Banyak banget loh contoh-contoh kalimat yang bersifat ajakan tentang makanan. Ya, kalimat persuasif atau ini aja. Contoh-contoh iklan tentang makanan bergizi ya. Banyak banget sebenarnya contoh-contoh iklan bersifat iklan-iklan yang berhubungan dengan makanan bergizi. Perhatikan, lihat kalimat-kalimat yang ada di depan ini. Ada apa saja itu? Ada yang pertama, kedua, misalnya ini ya. Ini juga kalimat ajakan. Ini misalnya yang pertama ini. Dia bunyinya di mana? Yuk sama-sama dibaca. Ayo, pilih Ya, ayo pilih makanan sehat untuk hidupmu. Terus ini ada apa lagi nih? Yuk makan ikan. Ini kan juga tentang makanan bergizi. Kemudian apa lagi ini? Misalnya ajakan-ajakan yang lain. Ya. Ini juga sebenarnya ajakan kan dalam bahasa Inggris, healthy food, healthy you. Ya, makanan sehat, kamu sehat. Kemudian ada lagi misalnya biasanya kata-kata ajakan ada kata you, ayo. Ini apa lagi nih yang atas? Ini? Ayo. Ayo sebelum jam 9 sarapan sehat. Ya, di sini ditulis makan dan minum yang aman dan bergizi. Ya, macam-macam. Ini pun juga sebetulnya iklan. Ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Ini juga ajakan. Pilih makanan sehat untuk hidupmu. Jadi bebas kalimatnya, yang penting meminta orang. Perhatikan, ya, perhatikan yang paling penting di dalam sebuah iklan ya. Halaman 158, 159 dibuka. Halaman 158, 159 dibuka. Ayo, ada unsur-unsur di dalam iklan. Joshua coba baca dulu. Unsur-unsur iklan apa saja? Unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain sebagai berikut.
berupa slogan. Contoh dari sebuah event yaitu cara di depan mengatai bahasa Inggris. Oke, coba perhatikan iklan di depan. Headline-nya mana? Headline-nya mana? Contoh yang gambar ini. Yang ini. Apa? Ayo pilih makanan sehat untuk hidup. Ya, bagus. Ini headline. Namanya ini headline. Tulisannya biasanya gede, jelas, dan ini memang yang istilahnya pertama kali orang akan baca. Ya, ini namanya headline. Oke, lanjut. B. Daniel. Subjudul. Merupakan gambar yang besar untuk subjudul istilah yang dapat menjaga agar dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Oke, pertanyaan saya, kalau di iklan yang ini subjudulnya mana? Itu hidup sehat. Ya, bisa. Hidup sehat, bahkan sampai ini sudah subjudul ini. Hidup sehat, makanan bergizi tinggi, enak dan sehat. Nah, perhatikan, iklan yang saya tampilkan sekarang ini termasuk jenis iklan komersial atau non-komersial. Non-komersial. Kenapa non-komersial? Karena tidak lengkap. Karena tidak apa? Ya, karena tidak. Kemarin masih ada yang salah ini. Komersial atau non-komersial? Iklan seperti ini. Komersial. Perhatikan baik-baik. Iklan seperti ini iklan komersial atau non-komersial yang di depan ini? Hah? Non-komersial. Betul, non-komersial. Karena apa alasannya? Nggak ada alamat. Bukan masalah nggak ada alamat, bukan masalah alamat ya. Apa? Alasannya apa? Karena ini apa? Hah? Semua iklan bersifat mengajak. Semua iklan bersifat mengajak. Kenapa tidak komersial? Kenapa beda dengan misalnya iklan ini? Contoh iklan apa ini? Misalnya contoh iklan apa? Iklan mobil. Karena apa? Karena iklannya berisi apa? Ya, berupa pesan atau nasihat untuk masyarakat umum. Jadi dia tidak jual barang atau jasa. Tapi beda kalau misalnya iklannya adalah iklan mobil. Ini kalau nggak dimatikan terlalu lambat. Nah, contoh misalnya saya kasih lihat iklan ini. Oke, perhatikan. Contoh, saya kasih lihat yang mana ya? Yang paling Oke, misalnya kalau yang ini atau yang ini aja ya. Oke, misal contoh. Yang ini misalnya contoh yang ini. Kalau lihat gambar ini, maka mana headline-nya? Harga yang kamu mau. Harga yang kamu mau, betul. Harga kamu mau, karena di sini tulisannya paling besar. Kemudian mana subjudulnya? Merdekakan dirimu. Ya, merdekakan dirimu, jual mobilmu dengan. Nah, ini kalimat subjudul, ini headline-nya ya, karena ini yang besar, ini yang lebih kecil. Sekarang coba perhatikan isi iklan. Oke, Nia baca. Ayo Nia baca. Biasanya
kadang isi iklan ini ada yang ditulis, ada yang tidak. Kayak misalnya contoh kalau yang di dalam gambar yang di depan kamu ini, kira-kira menurut kamu isi iklan sama subjudulnya sama atau beda? Sama ya. Ini isi iklan ini. Ini udah isi iklan, ini juga subjudulnya. Tapi perhatikan yang ini. Nah, yang ini. Oke, perhatikan. Headline-nya mana? Betul, makanan sehat tingkatkan energi tubuh. Kemudian ini mungkin tulisannya kurang jelas. Yang di sini ini namanya subjudul. Sedangkan isinya ada apa saja? Tentang air lemon, sayuran, almond, dan sup. Ini isinya. Mengerti ya sampai di sini? Bisa bedakan? Oke, sekarang lanjut visual yang menarik. Bisa? Visual yang menarik yaitu menggunakan foto atau gambar. Hal itu lebih baik daripada hanya menggunakan tampilan karena nama dan alamat. Ya, betul. Seperti ada di dalam depan kamu gambar ini, kamu akan melihat ada gambar, ada tulisan. Ini juga ada gambar, ada tulisan. Ini juga ada gambar, ada tulisan. Ya, ini juga ada gambar, ada tulisan. Semua hampir rata-rata seperti itu. Tapi juga ada yang mungkin isinya tulisan saja. Ini tulisannya cukup besar. Gambarnya cuma 1, 2, 3. Ya bisa saja. Jadi rata-rata pasti ada gambarnya supaya orang tertarik. Lanjut, nomor berikutnya. Terakhir. Kalian. Ayo kalian. Oke, nama dan alamat tidak dihubungi. Hal ini berguna untuk membantu membaca mengenali pembuatan iklan. Ya betul. Jadi terutama iklan-iklan komersial, ya iklan-iklan yang jual barang biasanya ada nama alamat, ya. Walaupun tidak semua, ya kadang-kadang. Tapi perhatikan kayak ini ada nomor handphonenya, berarti supaya bisa menghubungi. Kemudian ini perhatikan, ini ada alamatnya, ya Jalan Landak Baru, Jalan Babae-Baeng, Alauddin, mana itu nggak tahu ya. Kemudian ada mana lagi ini juga ada alamatnya, ya perhatikan di sini alamatnya di atas. Nih nomor yang bisa dihubungi, ya. Oke, itu rata-rata kalau iklan-iklan seperti itu. Oke, sekarang perhatikan nomor satu sama-sama dijawab. Berilah tanda panah yang tepat untuk tiap-tiap unsur iklan yang terdapat pada contoh iklan tersebut. Kata susu sehat, menurut kamu apa? Headline. Kemudian di situ ada tulisan lagi. Mungkin headline-nya satu kelompok ya. Susu sehat, susu murni tanpa pengawet. Itu satu headline. Kemudian, ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa pengawet, tanpa bahan pengawet. Nah, menurut kamu apanya itu? Bukan. Sorry. Tadi susu sehat itu headline, susu murni tanpa pengawet itu subjudul. Ayo minum berarti apa? Isinya iklan. Kemudian apa lagi? Mungkin isinya sampai tubuhmu sehat dan kuat ya. Itu juga satu kelompok ya. Kemudian visualnya mana? Ya, perempuannya lagi minum susu ya. Di situ ditulis susu sehat. Kemudian nama dan alamat. Di situ tidak ada alamat tapi ada namanya. Namanya apa itu? Namanya apa? Ya, PT Sehat Segar. Oke, sampai di sini mengerti ya maksudnya? Oke, berikutnya carilah satu contoh iklan. Saya sudah kasih tunjuk gambar-gambar, kamu bisa cari sendiri ya. Berikutnya, sekarang kita langsung masuk ke halaman 162. Yuk, 162. Perhatikan gambar di atas. Itu ada gambar iklan tentang makanan bergizi. Sekali lagi,
Ya, di situ ada gambar Joshua, ada Kaleb, ada Nia, ada siapa lagi ya? Itu cewek-cewek ya? Perempuan semua ya? Laki-laki dua perempuan. Oh, laki-lakinya dua, ya udah. Joshua sama Daniel aja ya. Joshua sama Daniel, kemudian sebelahnya siapa itu? Kayak Rudia gitu ya. Rudia sama Nia kayak gitu ya, cocok kayaknya di situ ya gambarnya. Oke ya. Baik. Abaikan saja. Sekarang isinya tentang apa? Untuk anak-anak. Ya, makanan bergizi untuk anak-anak. Ya, supaya apa tujuannya? Supaya sehat. Ya, oke. Kalau saya lagi jelasin jangan tanya bisa. Jadi supaya anak-anak sehat dan kuat, ya. Di situ pesannya seperti itu. Cukup jelas ya. Oke, lanjut. Berikutnya halaman 165. Halaman 165. Perhatikan tentang, kembali lagi masih membahas unsur-unsur iklan. Halaman 165 bagian nomor 1, 2, dan 3. Coba perhatikan unsur-unsur iklan di dalam gambar ini. Olahraga sehat itu termasuk apa? Headline. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat itu termasuk apa? Ya, bisa subjudul, bisa isi ya, karena ini sudah ada ajakan ayo kita berolahraga, berarti ada isinya di situ. Kemudian yang lain apa? Yang lain apa? Hah? Apa? Visualnya menarik. Visualnya menarik, oke. Terus ada lagi apa? Isi iklan. Isi iklannya apa? Sebenarnya enggak, isinya tadi ayo kita berolahraga. Yang iklan layanan masyarakat itu bisa ininya apa? Namanya ya. Jadi apa penerbitnya? Ya. Atau sumbernya, ya, nama dan alamat yang, cuman ini nama saja, iklan layanan masyarakat. Nah, menurut kamu bagaimana bahasa dari iklan di samping? Apakah sudah sesuai dengan tujuannya? Menurut kamu gimana? Ya. Oke. Kemudian apakah iklan di samping sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif? Sudah atau belum? Apa artinya iklan yang efektif? Apa artinya iklan yang efektif? Tidak tahu. Ya. Jadi artinya apa? Kalau tidak tahu berarti harus dikasih tahu dong. Apa artinya iklan yang efektif? Hah? Iklan yang efektif artinya iklan yang memenuhi syarat. Tapi syarat apa? Iklan yang mampu menyampaikan pesan ya kepada masyarakat dengan jelas dan tepat. Itu tentu adalah iklan yang efektif. Ya kalau misalnya saya kasih gambar, misalnya, ayo rawat tanamanmu. Misalnya contoh ya, gitu ya. Saya kasih gambar seperti ini. Sama hal yang sama,
Menurut kamu mana yang dimaksud dengan iklan yang efektif? Gambar 1 atau gambar 2? Nomor 1. Kenapa gambar 1? Karena gambar 1 itu seperti sama seperti headline-nya. Ya, betul. Gambar 1 menjelaskan sesuai dengan isi iklannya. Sedangkan gambar 2 kenapa tidak bisa dibilang efektif? Iya, membingungkan karena tidak sesuai ya. Kesannya ayo rawat tanaman, gambarnya mobil gitu ya. Lebih keren lagi kalau mobilnya pakai ini. Nah, mobilnya adalah yang naik mobil adalah sebuah pohon. Ya. Oke ya, contoh seperti itu. Itu disebut iklan yang efektif. Oke, terakhir saya akan bahas bagian yang terakhir. Ini kamu catat dulu. Ada bagian yang penting juga bahwa syarat-syarat sebuah iklan yang efektif adalah yang pertama, iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Kemudian yang kedua, iklan memiliki sasaran atau target yang jelas. Kemudian yang ketiga, iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Itu menjadi bagian yang sangat penting ketika kita mau bikin iklan yang efektif. Nah, di samping itu, bikin gambar iklan juga tidak boleh sembarangan. Ya, jadi gambar iklan atau layout, ya layout itu artinya gambarnya. Ya. Itu ada beberapa langkah yang bisa kita buat ya. Yang pertama adalah buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Kemudian buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Kemudian yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat yang singkat dan jelas, tetapi menarik perhatian. Dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Jadi tidak boleh mengejek ya. Kemudian buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Sudah? Kalau sudah, kita akan bahas pertanyaan terakhir bagian halaman 169.
Sebentar lagi buku ini selesai ya. Jadi kita akan masuk UTS. Harus lebih banyak belajar dengan baik dan lebih giat lagi. Baca-baca lagi kalau ada waktu bebas. Baca-baca lagi dari mulai yang pertama. Ya, karena UTS nanti akan dibahas mulai dari satu buku Bupena lengkap dari tema 1 sampai tema yang terakhir ini ya. Ini kemungkinan lagi minggu depan atau 2 minggu lagi saya sudah selesaikan buku ini. Mungkin minggu depan saya selesaikan. Buku ini sudah selesai. Ya, nanti setelah buku ini kita akan pakai buku yang baru. Sudah? Catatannya sudah atau belum yang di depan? Jadi sekali lagi bicara tentang syarat iklan yang efektif ada 3 hal. Bahasa harus singkat jelas, sasarannya tepat, kemudian kalimat utama atau intinya adalah harus menarik. Nah, kemudian langkah-langkah di dalam membuat rancangan iklan yang baik dan benar adalah harus punya tata letak yang sederhana, jangan terlalu banyak gambar, tapi juga jangan terlalu banyak tulisan. Itu iklan yang nggak bagus. Jadi gambarnya jelas, tulisannya juga jelas. Buatlah gambar yang menarik dan kreatif, artinya kreatif dan menarik tidak mesti harus sangat bagus, tetapi jelas menunjukkan pada pesan. Kemudian harus singkat dan jelas, menarik perhatian orang lain, dan kemudian punya gaya bahasa yang mudah dimengerti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, halaman 169 dibuka nomor 1, mulai dari yang nomor 1. Dania, bacakan. 169. Kalimat suatu bahasa yang mampu meyakinkan atau melalui pendengaran atau pembaca pada sebuah iklan disebut sebagai kalimat persuasif. Ya, kalimat persuasif ya. Betul. Ya, minggu lalu ada yang hari Senin ada yang salah ini. Kalimat persuasif itu kalimat yang meyakinkan, yang mengajak. Nomor 2. Nia. Suaranya kurang jelas. Nia, suaranya yang keras. Yang keras. Suaranya nggak jelas. Yang keras. Yang mana? Ayo media cetak. Oh, ini gampang banget media cetak ya, segala sesuatu yang ditulis apa namanya? Apa jawabannya? Surat kabar. Oke, nomor 3. Lanjut. Isap. Ya, kata-kata pokok dalam sebuah iklan. Itu masuknya di unsur-unsur maksudnya itu. Kata-kata pokok yang dibahas dalam sebuah iklan. Oh, ini maksudnya bukan headline. Kata-kata pokok maksudnya yang menjadi inti atau isinya. Namanya apa? Ya, sebagai kata kunci. Betul ya, sebagai kata kunci. Ya, kata-kata pokok yang dibahas dalam sebuah iklan disebut sebagai kata kunci. Nomor 4. Lanjut. Kelep. Iklan dibuat dengan tujuan
4 itu di depan? Ya. Terus. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, catatannya disingkirkan. Catatannya disingkirkan semuanya. Saya akan gunakan kuis. Tapi sebelum kuis, saya akan kasih pertanyaan cepat dulu. Ayo catatan disingkirkan dulu. Singkirkan dulu semuanya. Singkirkan dulu semuanya. Siapkan kertas kosong semuanya. Ayo duduknya bergeser. Ayo cepat. Jangan lambat. Dah? Meja kursinya bergeser itu Daniel sama Kaleb. Ada 7 nomor, 3, 2, 2. Ya, 3 nomor pertama, 2 nomor berikutnya, 2 nomor terakhir. Kalau sudah selesai, nanti tolong kumpulkan Kang Sam untuk difoto, kemudian istirahat sampai pukul 10. Angka 12 lewat berapa ya? Lewat 5. 12 lewat 5 menit. Pukul 10 lewat 5 menit. Angka 12 berarti angka 1. Thank you.